Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Ini ada sebuah video ya dari channelnya Kang Deddy Mulyadi. Yang di sini Kang Deddy Mulyadi memanggil orang-orang yang kena gusuran di Kali Bekasi, dan salah satunya ada anak yang mengkritik Deddy Mulyadi. Di video ini sangat sangat gemes sekali. Saya pengen gimana gitu rasanya ya. Untuk lebih jelasnya kita lihat aja videonya seperti apa ya. Ada seorang anak remaja yang baru lulus SMA. Dia mengkritik kebijakan Pak Deddy Mulyadi tentang kebijakan yang dikeluarkan oleh gubernur tentang study tour dan wisuda SD, SMP, SMA. Itu kan sudah Kang Deddy Mulyadi sudah mengeluarkan kebijakan bahwa tidak ada study tour dan wisuda ya di sekolah-sekolah. Sementara anak ini dia membantah dan melawan, sepertinya melawan kebijakan Kang Deddy yang dia kekeh gitu, pengen ada yang namanya wisuda di sekolahnya gitu. Kita untuk biar nggak penasaran, kita lihat aja videonya seperti apa ini. Proyek cuman bukan proyek apa? Proyek dibikin tetap ada wisuda, cuman selenggara kan paling. Bentar dulu, di negara mana sih yang SMP ada wisuda? Saya nanya. Apaan sih Pak, bukan wisuda? Iya bukan, di negara mana yang ada TK ada wisuda, SMP ada wisuda, SMA ada wisuda? Di negara mana tuh? Hanya di Indonesia. Wisuda untuk siapa coba? Yang kuliah. Di kita anak TK wisuda, biaya nggak? Iya ya Pak. Punya rumah nggak yang ikut wisuda TK itu? Nggak, pakai bantaran sungai, ya kan? SMP wisuda lagi, punya rumah nggak? Nggak. SMA wisuda lagi, punya rumah nggak? Terus kemudian kemarin ada ibu-ibu yang nangis-nangis, 5,4 juta harus bayar studi tour ke Bali. Pada akhirnya sekolahnya ditelepon oleh Kadisdik dan dibatalkan. Nah, saya nanya, gubernur melakukan itu buat siapa? Ya untuk rakyat semua Pak. Lah iya, untuk orang tua. Iya. Ya kan? Lebih tepatnya bukan gitu sih Pak. Apa? Saya kan biar adil nih ya Pak. Semua murid itu biar bisa ngerasain perpisahan. Oke. Wisuda. Terus gini, ngerasain perpisahan, duit perpisahan dari siapa? Dari orang tua. Membebani nggak? Ya membebani Pak. Iya, bukan membebani nggak? Iya. Membebani. Terus kalau tanpa perpisahan emang sekolah jadi bubar? Enggak Pak. Kan ada juga lulusannya cuma bisa sampai SD, SMP atau SMA. Ya, oke. Kalau tanpa perpisahan emang kehilangan kenangan. Kenangan itu bukan pada saat perpisahan. Kenangan indah itu saat proses belajar selama 3 tahun. Enggak juga sih Pak, saya ngerasa kan udah lulus ya. Kalau misalnya nggak ada perpisahan, kita tuh nggak bisa kumpul bareng atau ngerasain gimana kumpulnya interaktif sama teman-teman gitu Pak. Terakhir, ada interaktif. Oke, bayar nggak? Bayar. Oke, yang bayar siapa? Orang tua Pak. Rumah aja nggak punya, bayar perpisahan. Gimana speak up-nya? Harusnya saya kritik. Tidak punya rumah, lalu di sekolahnya mau mengeluarkan harus ada perpisahan, harus ada wisuda. Sementara rumah aja nggak punya, tinggal di bantaran sungai, ngontrak lagi. Tapi kayaknya berlaga kaya gitu. Sementara rumah aja digusur gitu, tinggal di bantaran sungai, meninggal di tempat pemerintah, tanah pemerintah. Lalu mau gaya-gayaan di sekolahnya harus ada wisuda, harus ada perpisahan-perpisahan yang mengeluarkan uang. Ya, harusnya speak up-nya begini. Kritik gubernur karena gubernur membebani rakyat, sekolah harus bayar iuran. Kritik gubernur karena membiarkan orang tua dibebani untuk pembayaran sekolah. Kritik gubernur karena membiarkan banjir. Saya seneng. Ini kritik gubernur karena gubernurnya melarang perpisahan. Loh, aku ngeri. Ya kan? Nah, jadi apa ya, akhirnya dibully. Kenapa dibully? Karena logikanya nggak tepat. Gitu. Jadi gubernur ini berusaha untuk menurunkan beban pembayaran orang tua karena sekolah sudah dibikin gratis. Kalau sekolah sudah dibikin gratis, maka
Orang tua tidak boleh lagi ada pengeluaran untuk sekolah. Bila perlu ke sekolahnya jalan kaki, naik sepeda, pulang sekolahnya jualan, agar anak-anak Indonesia, anak Jawa Barat hebat. Tapi kalau sekolahnya ada outclass, pakai jaket, pulang sekolahnya motoran, orang tuanya rumah aja nggak punya, digusur nangis-nangis. Ayo, saya ini dulu demo itu menentang pemerintah ketika pemerintah tidak memperhatikan pendidikan. Gitu loh. Ini pemerintahnya lagi bener, dikritik. Gimana? Siswa-siswa yang harus dibenerin sekarang. Ayo. Bukan mengkritik Pak, lebih tepatnya itu menurut saya itu kayak gitu tuh perlakuannya nggak adil Pak. Nggak adilnya buat siapa? Kamu mau perpisahan? Buat adik saya sih. Ya udah perpisahan sendiri aja, nggak bawa sekolah. Kumpul-kumpul ya teman-teman, kita kumpul-kumpul, kita bikin perpisahan sendiri, sok aja. Tapi jangan melibatkan sekolah. Karena kalau melibatkan sekolah jadi mungut. Karena sekolah jadi mungut, kepala sekolahnya dibully, gurunya dibully, dianggap guru dan kepala sekolah nyari untung dari biaya perpisahan. Bener kan? Iya. Bener nggak? Ya kan? Kamu aja bikin. Saya menjadi ketua panitia bikin acara perpisahan, gak akan ngelibatin sekolah, saya bikin acara sendiri. Kalau besok busnya terbalik, tanggung jawab sendiri. Kalau besok pada waktu perpisahan orang mabuk-mabukan, tanggung jawab sendiri. Kalau besok perpisahan ada tawuran, tanggung jawab sendiri. Tidak bawa institusi. Karena bagi saya di Jawa Barat biaya pendidikan harus murah, tidak boleh ada beban bagi orang tua. Jangan sampai bosnya dibayarin pemerintah, tapi siswanya hura-hura. Gak ada orang sukses waktu SMP, SMA-nya hura-hura, gak ada. Jadi harusnya mengkritik pemerintah yang tidak memperhatikan pendidikan. Ini pemerintahnya merhatiin pendidikan, melarang gurunya membuat pungutan, melarang kepala sekolah yang bikin pungutan diberhentikan. Nah harusnya kritik dari siswa itu mengkritik pemerintah yang membiarkan pungutan, bukan aku nggak ada perpisahan, aku nggak ada outing class, aku nggak ada wisuda. Jadi lucu kan, yang ngebulinya orang tuanya, ya kan? Jadi dayak gini loh, anak muda harus kritis itu pada hal yang positif gitu. Lulus SMA mana? SMA 1 Cikarang Utara Pak. SMA 1 negeri? Iya. Sekolahnya bayar nggak? Nggak bayar. Terus kalau ada biaya perpisahan harus bayar berapa? Waktu itu sih sekitar 1 juta doang Pak. 1 juta doang? Iya, 1.200.000. Ibu ibunya? Iya. Nah. 1 juta doang. Kurang ajar banget ini anak, cuma 1 juta doang. Emang gampang itu dapetin uang 1 juta? 1 juta doang ngomongnya, aneh. Benar-benar ini anak. Nah, ibu kerja apa? Ibu rumah tangga. Ibu rumah tangga, bapaknya kerja apa? Wira swasta. Wira swastanya apa? Dagang. Dagang apa? Dagang botol. Hah? Botol bensin. Botol bensin. 2 tak. Botolnya. Botol kaca aja. Bapak. Botol kaca. Botol kaca. Ibu lebih setuju mana? Anaknya ada perpisahan bayar atau perpisahan saya larang nggak usah ngeluarin duit? Kalau buat mental anak sih saya setuju yang bayar sih. Oh, setuju yang bayar? Iya, soalnya Untuk mental anak, saya lebih setuju yang bayar. Anehnya itu didukung sama ibunya itu. Apa ibunya orang kaya atau gimana ini? Tinggal aja di bantaran sungai kok so-soan gitu. Untuk mental anak saya setuju yang bayar itu. Orang tua macam apa ini? kan emang nggak setiap ini, apalagi SMA ya. Jadi kedepannya ya kalau nggak ada kenangan kan ibaratnya ini. Bu, tahu nggak bahwa sekolah itu ketika bikin acara itu bukan hanya acara loh Bu, foto kenangan aja 500.000. Iya, saya tahu. Ini juga begitu yang SMP. Oke. 450. Menurut Ibu mahal nggak? Mahal juga, tapi ada kebijakan dicicil dari kelas 1. Oke. Saya pilih mana? Pilih uang itu disimpan untuk biaya kuliah atau dihabiskan untuk perpisahan? Ya, kalau bisa ada perpisahan tapi Oke. jangan terlalu membebani gitu. Oke. Sekarang Ibu pilih, Ibu aja rumah aja nggak punya. Iya. Tapi kalau saya demi anak nggak apa-apa sih. Oke. Kalau demi anak jangan tinggal di bantaran sungai. Iya, habisnya dapatnya dari Ini ibunya nggak mikir juga ya.
tinggal di bantaran sungai sok-sokan mau ngeluarin duit untuk anaknya wisuda di sekolah. Udah tahu foto aja dia bayar 450.000 tuh kata dia. Sementara kerjanya cuma ibu rumah tangga, dia bapaknya cuma jualan botol aja. Ini mau sok-sokan ngeluarin duit untuk wisudaan. Lah bukan, artinya ibu tinggal aja masih di bantaran sungai, kenapa gaya hidup begini? Ini kan harus dirubah rakyat. Kelihatan kalau ibu ini si ibu ini memanjakan anaknya, dan kelihatan ya dari gestur ibunya terhadap anaknya itu. Anaknya pun seperti itu, tidak ada rasa terima kasihnya gitu. Bukannya berterima kasih sudah ditolong, ini malah balik-balikin fakta. Sekarang teriak-teriak kan minta penggantian. Saya pengen kalau balik, kalau saya tega-tegaan, saya layak mengganti nggak? Enggak sih. Tanah-tanah negara, kebutuhan untuk rakyat, proyeknya proyek kabupaten. Proyeknya proyek kabupaten, terus kemudian, loh saya ngapain ngeluarin uang 10 juta buat ibu? Udah kasihin orang miskin aja yang lain. Saya juga miskin. Ya, lu kan miskin kan? Kenapa miskin? Jadinya orang kaya. Sudah tahu miskin, belagu kaya. Belagu mentang-mentang lagian untuk apa? Ngapain harus ada wisuda segala macam di sekolah? Udah aja dibebasin segala robotnya, semua gubernur udah sudah tidak ada lagi wisuda-wisudaan di sekolah. Ini malah demi mental anak. Emang kalau misalnya nggak ada wisuda, mentalnya rusak? Kan nggak gitu. Kan ini harus dibenerin cara berpikir begini. Anak ibu kalau modelnya begini, kan ini harus dibenerin. Rumah nggak punya, ya kan? Sekarang kontrak udah punya uang kontraknya. Iya, masih nyicil sih, baru ngambil berapa bulan. Ibu nyicil berapa bulan? Udah kalau gitu saya nggak usah bantu ibu deh. Kenapa? Karena ibu mapan. Orang sekolah aja pengen ada wisuda. Berarti kan punya kemampuan. Ya, nyicil juga, Pak. Saya nggak usah bantu ya. Enggak gitu Pak, kan saya waktu dibikin video TikTok itu kan captionnya itu kan bukan untuk meminta kerohiman atau apapun. Saya tuh cuma minta keadilan aja Pak. Yang minta adil apa? Waktu digusur itu tuh nggak ada musyawarah, cuman ada satpol PP datang. Ya, cuman pertanyaan, Anda tinggal di tanah orang. Saya balik pertanyaannya, tinggal di tanah orang lain harus bayar nggak sama yang punya tanah? Bayar. Kalau saya balik nuntut, Pemdanya suruh minta tagihan, dihitung berapa tahun ke belakang, bayar tiap tahun. Ya Bapak kan bisa lihat dulu latar belakang saya, misalnya saya miskin atau enggak, terus mampu bayar atau Oke, enggak. kamu miskin nggak? Iya, miskin. Saya mengakui. Kenapa miskin? Pengen hidup bergaya, sekolah harus ada perpisahan. Kalau buat Mas Sudah miskin, belagu lagi. Wah, ini anak kesombongannya udah menyundul langit ini, benar-benar belagu. kalau itu sih kan Ya kan kamu miskin, ya kan kamu merasa miskin. Kenapa orang miskin nggak prihatin? gini Pak, mohon maaf ya Pak ya. Saya bukannya menolak kebijakan Bapak. Saya Bukan kebijakan saya, itu kebijakan bupati. Iya, maksudnya apapun itu saya mendukung. Cuman jangan dihapus Pak, nggak semuanya orang itu kan bisa terima. Terus kalau misalnya kayak wisuda dihapus, terus misalnya Bapak juga ngebalik minta pajak sama saya, padahal kan saya miskin. Apakah Bukan minta pajak, saya balik. Anda miskin, tapi jangan sok kaya. Orang miskin tuh prihatin membangun masa depan. Seluruh pengeluaran ditekan, digunakan untuk yang positif. Bisnis, pengembangan diri. Lah ini rumah nggak punya, tinggal di bantaran sungai. Orang tua yang lain itu menyambut gembira ketika wisuda dihapus. Keluarga ini menolak wisuda dihapus. Ya kalau gitu saya nggak usah bantu kerohiman. Bukan menolak sih Pak. Apa? Bukan menolak, istilahnya kan Ya saya tanya balik Bu, Ibu perlu uang nggak buat ngontrak? perlu.
Kalau ibu buat ngontrak aja nggak punya, ngapain protes-protes wisuda harus ada? Kan logikanya harus dipakai. Hidup tuh jangan sombong gitu loh. Ibu buat ngontrak aja nggak punya, tapi ibu merasa bahwa wisuda lebih penting. Saya lebih penting mana? Kontrakan untuk tempat tinggal apa wisuda? Tempat tinggal, Pak. Iya lah. Anda teriak-teriak nggak punya untuk ngontrak, tapi satu Kelihatan Kang Deddy ini udah kalau lihat dari mukanya itu udah kesel banget, udah gedek banget ini sama anak ini. Kelihatan sekali ya. Cuma Kang Deddy masih nahan-nahan aja. sisi anaknya protes harus ada wisuda. Saya kan pusing dengerinnya. Sebetulnya itu kan tanpa kita ketahui ya Pak ya. Enggak. Ini kan ibunya mendukung. Iya. Ibu mendukung saya, ibu saya tanya semua. Ibu setuju nggak kebijakan saya sekolah nggak usah ada wisuda, nggak usah ada studi tur biar Nah, yang lain aja sudah setuju ya dengan kebijakan gubernur yang menghapus wisuda segala macam dan study tour yang sudah dihentikan oleh gubernur programnya. Sementara keluarga itu malah mau di sekolahnya tetap ada gitu hal-hal yang semacam itu, yang mengeluarkan uang, sejumlah uang bahkan sampai jutaan, 4,5 juta, 5 juta untuk study tour ke Bali gitu. Untuk apa gitu? Membebani orang tua. Nah kemarin kan ada yang nangis-nangis tuh di podcast saya di TikTok saya ada kan, karena tidak mampu bayar 5,4 juta. Loh, saya ini sayang sama rakyat. Ini rakyat Jabar nggak akan berubah nasibnya kalau nggak dirubah pola hidupnya. Artinya gini loh, kan banyak akibat kebutuhan saya ini nanganin udah ratusan. Untuk biaya wisuda pinjam 2 juta ke Bang Emok. Iya, Bang Emok, Pak. Mau kagak mau tuh buat anak tuh orang tua. Iya. Banyak yang begitu. Ada-adain, Pak. Hah? Iya, yang enggak ada diadain. Jadi pinjam. Hah? Iya, Ini pinjam kan Bang Bang Emok. Emok semua. Bagian. Ini gimana? Ini kan harus Emang cara iya, berpikir. emang iya saya Oke. benar. Iya. Nih ibu setuju apa ibu saya Karena adanya wisuda di sekolah segala macam, karena ibunya harus mengutang ke Bang Emok. Sementara untuk hidup aja sudah susah, tinggal di bantaran sungai. Lah ini mau sok-sokan mau harus ada wisuda di sekolah, harus ada perpisahan di sekolah. Hidup aja masih ngontrak, tinggal di bantaran sungai. Wah, benar-benar ini kesombongannya keluarga ini sudah luar biasa ini teman-teman. Nggak usah dilanjut teman-teman ya. Terima kasih. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa di like, komen, dan share. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.